Sindroma pasca resusitasi. Perawatan pasca henti jantung adalah komponen penting dalam advanced life support dan termasuk dalam bagian kelima dari chain of survival. Mortalitas yang tinggi pasca henti jantung itu terjadi dalam waktu 24 jam pertama akibat hemodinamik yang tidak stabil. Sehingga tata laksana yang baik itu tidak cuma mengurangi mortalitas, akan tetapi juga bisa membuat pasien bertahan dengan kualitas hidup yang baik. Kembalinya sirkulasi spontan atau resumption of spontaneous circulation atau ROSC sesudah iskemia berkepanjangan itu akan menimbulkan patofisiologi yang tidak natural. Proses patologi ini pertama kali disebut Dr. Vladimir Negovsky pada awal tahun 1970-an dengan istilah penyakit pasca resusitasi. Perawatan pasca resusitasi itu dimulai pada saat sirkulasi spontan sudah kembali dan dimulailah fase kedua resusitasi dengan tata laksana yang lebih kompleks. Ya. Masuk ke bab epidemiologi. Data epidemiologi dari pasien yang ROSC itu bervariasi pada tiap daerah dan rumah sakit. Data dari Canadian Critical Care Research Network itu memperlihatkan angka mortalitas di rumah sakit mencapai hingga 65% dari sekitar 1.483 pasien yang dirawat di intensive care unit atau ICU sesudah henti jantung di luar rumah sakit. Di United Kingdom, 71,4% dari 8.987 pasien yang dirawat di ICU sesudah henti jantung di luar rumah sakit meninggal selama masa perawatan di rumah sakit. Sementara angka mortalitas di Jepang untuk keadaan yang sama mencapai 90%. The National Register of Cardiopulmonary Resuscitation atau NRCPR itu mempublikasikan data dari sekitar lebih dari 36.000 kejadian henti jantung dengan angka mortalitas dalam rumah sakit sekitar 67% dari 19.819 pasien dewasa dengan ROSC yang terdokumentasi dan 62% dari 17.183 pasien dewasa dengan ROSC lebih dari 20 menit. Data epidemiologi yang baik sebaiknya juga mencantumkan outcome neurologis dan fungsional dari pasien yang bertahan hidup. Hal ini karena kematian juga bisa disebabkan dari penghentian resusitasi atau terapi melalui permintaan do not attempt resuscitation atau DNAR yang mencapai sekitar 63%. Masuk ke bab patofisiologi sindroma pasca henti jantung. Sindroma pasca henti jantung atau post cardiac arrest syndrome atau PCAS itu terjadi akibat iskemia berkepanjangan pada seluruh tubuh saat henti jantung. Hal ini menyebabkan terjadinya kerusakan organ dan jaringan tubuh secara global. Proses patofisiologi sindroma pasca henti jantung itu bisa tumpang tindih dengan patofisiologi dari penyakit dasar penyebab henti jantung itu sendiri dan patofisiologi penyakit komorbid yang menyertai. 4 komponen dari sindroma pasca henti jantung adalah kerusakan otak pasca henti jantung, disfungsi miokardium pasca henti jantung, iskemia atau respon reperfusi sistemik pasca henti jantung, dan patologi penyakit dasar yang persisten. Tingkat keparahan sindroma pasca henti jantung itu memiliki banyak variasi antara individu tergantung dari keparahan iskemia, penyebab henti jantung, dan kondisi kesehatan sebelum henti jantung. Apabila sirkulasi spontan sesudah henti jantung itu terjadi secara cepat, sindroma pasca henti jantung dapat tidak terjadi.
Saat henti jantung terjadi fase no flow, yakni tidak adanya aliran darah yang mengalir dan berkurangnya suplai oksigen. Akan tetapi, metabolisme sel itu masih terjadi, akan tetapi dengan hasil sintesis ATP yang berkurang. Kurangnya ATP itu akan menyebabkan depolarisasi membran plasma, terbukanya saluran kalsium yang voltage dependent, dan turunnya potensial membran mitokondria. Nah, hal ini menyebabkan meningkatnya konsentrasi kalsium di dalam sitoplasma sehingga terjadi kerusakan sel. Saat reperfusi, misalnya karena kompresi dada saat resusitasi atau kembalinya sirkulasi spontan darah, akan mengalir atau fase low flow. Aliran darah ini akan menyebabkan terbentuknya spesies radikal oksigen seperti superoksid anion, hydrogen peroxide, dan hidroksil. Spesies radikal oksigen ini memiliki sifat sitotoksik ya, dengan menyebabkan inaktivasi sitokrom, mengubah fungsi protein transport membran, dan menginduksi peroksidasi lipid membran yang akan menyebabkan kematian sel. Suatu studi plasma dari pasien yang bertahan hidup pasca henti jantung itu didapatkan adanya toksisitas endotel secara akut akibat banyak prooksidan yang muncul di dalam sel dan rendahnya aktivitas antioksidan. Kerusakan endotel ini itu memberikan penjelasan fenomena reperfusi iskemia yang menyebabkan terjadinya inflamasi sistemik melalui produksi sitokin IL-1, IL-6, IL-8, TNFA, aktivasi komplement, sintesa metabolit asam arakidonat, ekspresi molekul adesileukosit oleh sel endotel. Hal ini akan mengaktifasi dan merangsang kemotaksis dan neutrofil polinuklear. Sekuestrasi dari neutrofil yang aktif ini pada organ tubuh adalah faktor utama terjadi kegagalan organ. Baik, masuk ke bab kerusakan otak pasca henti jantung. Kerusakan otak adalah penyebab utama morbiditas dan mortalitas pasca henti jantung. Berdasarkan hasil studi pada pasien yang meninggal di rumah sakit sesudah bertahan hidup pasca henti jantung, didapatkan data bahwa kerusakan otak menjadi penyebab 68% kematian pada pasien yang mengalami henti jantung di luar rumah sakit dan sebanyak 23% pada pasien yang mengalami henti jantung di rumah sakit. Mekanisme dari kerusakan otak ini itu meliputi eksitotoksisitas, homeostasis, kalsium yang terganggu, pembentukan radikal bebas, kaskade protease patologis, dan aktivasi sel death signaling pathways yang bisa berlangsung selama beberapa jam sampai beberapa hari sesudah henti jantung. Secara histologis itu bisa didapatkan degenerasi dari neuron ya di hipokampus, korteks cerebellum, corpus striatum, dan thalamus. Henti jantung yang berkepanjangan juga bisa menyebabkan kegagalan sirkulasi mikroserebral dan adanya trombus intravaskular bisa menyebabkan banyak infak kecil di beberapa regio otak. Secara makroskopis terjadi hiperemia selama beberapa menit sesudah reperfusi akibat peningkatan cerebral perfusion pressure atau CPP dan gangguan autoregulasi pembuluh darah otak. Hiperemia reperfusi ini bisa mengeksaserbasi edema otak. Berdasarkan studi Mullner mean arterial pressure yang dipertahankan pada 70 sampai dengan 100 mmHg pada 2 jam pertama, itu memperlihatkan outcome neurologis yang lebih baik, pemberian oksigen yang terlalu tinggi, demam tinggi, hiperglikemia, dan kejang juga berkontribusi terhadap kerusakan otak. Masuk ke bab disfungsi miokardium pasca henti jantung. Disfungsi miokardium pasca henti jantung itu juga memberikan kontribusi terhadap angka bertahan hidup yang rendah. Segera sesudah sirkulasi spontan kembali,
Denyut jantung dan tekanan darah awalnya akan meningkat akibat peningkatan kadar katekolamin yang kembali bersirkulasi. Akan tetapi, sesudah kurang lebih 30 menit, denyut jantung dan tekanan darah itu akan menurun akibat disfungsi miokardium. Fraksi ejeksi akan menurun sampai dari 55% menjadi 20% dan left ventricular and diastolic pressure itu meningkat dari 8 sampai 10 mmHg menjadi 20 sampai 22 mmHg. Aliran darah koroner yang tetap terjaga selama periode disfungsi ini memperlihatkan fenomena stunning dari miokardium. Disfungsi miokardium ini bersifat sementara dan bisa kembali normal dalam waktu 24 jam sampai dengan 48 jam. Berdasarkan studi beberapa kasus, itu didapatkan data bahwa nilai cardiac index mencapai nilai paling rendah sekitar 8 jam sesudah henti jantung, membaik dalam waktu 24 jam dan akan kembali normal dalam waktu 72 jam. Masuk ke bab iskemia atau respon reperfusi sistemik pasca henti jantung. Henti jantung adalah gambaran syok yang paling berat yang mana distribusi oksigen dan substrat metabolik berhenti dan metabolit tidak bisa dibuang keluar tubuh. Selama proses resusitasi, cardiac output dan distribusi oksigen terjadi tetapi jauh di bawah nilai normal. Sebagai bentuk kompensasi, tubuh mengekstraksi oksigen sistemik sehingga saturasi vena sentral atau SCVO2 itu akan menurun. Penurunan distribusi oksigen pada jaringan bisa berlangsung hingga beberapa jam akibat disfungsi miokardium, ketidakstabilan hemodinamik, dan kegagalan sirkulasi mikro. Kekurangan oksigen itu bisa menyebabkan aktivasi endotel dan memicu inflamasi sistemik atau aktivasi imunologis dan jalur koagulasi yang akan menyebabkan kegagalan organ multiple dan infeksi. Kondisi ini akan tampak seperti kondisi sepsis. Aktivasi imun ditandai dengan adanya konsentrasi sitokin, reseptor terlarut, dan peningkatan endotoksin dalam darah. Aktivasi koagulasi darah tanpa diimbangi dengan aktivasi fibrinolitik endogen bisa menyebabkan terbentuknya mikrotrombus pada sirkulasi mikro. Insufisiensi adrenal juga sering terjadi pasca henti jantung, ditandai dengan kegagalan respon terhadap kortikotropin atau kenaikan kortisol kurang dari 9 mikrogram per ml. Manifestasi klinis dari iskemia atau respon reperfusi sistemik pasca henti jantung antara lain dengan depresi volume intravaskular, vasoregulasi yang terganggu, gangguan distribusi oksigen, dan meningkatnya resiko infeksi. Nah, pada sebagian besar kasus, proses patologis ini bisa reversibel dan membaik dengan terapi apabila intervensi dilakukan sedini mungkin. Masuk ke bab patologi penyakit dasar yang persisten. Penyakit dasar yang bisa menyebabkan henti jantung antara lain sindroma koroner akut atau SKA, penyakit paru, pendarahan, sepsis, keracunan, dan lainnya. Patofisiologi penyakit penyebab ini dan patofisiologi sindroma pasca henti jantung bisa saling mempengaruhi. SKA menjadi penyebab dari sekitar 50% henti jantung. Maka, sebaiknya pemeriksaan mengarah ke SKA bisa dilakukan, misalnya dengan pemeriksaan biomarker jantung troponin T dan kreatin kinase MB. Akan tetapi, kerusakan jantung akibat proses resusitasi akan mengurangi spesifisitas biomarker jantung. Untuk mendiagnosis infak miokard akut pada 12 jam pasca henti jantung, troponin T mempunyai sensitivitas 96% dan spesifisitas 80% dan kreatin kinase MB mempunyai sensitivitas 96% dan spesifisitas 73%.
Penyakit paru primer seperti penyakit paru obstruksi kronis, asma, dan pneumonia bisa menyebabkan gagal nafas dan henti jantung. Apabila henti jantung disebabkan oleh kegagalan nafas, maka fisiologis paru akan bertambah buruk saat reperfusi. Nah, hal ini karena aliran darah pada pembuluh darah paru akan menyebabkan edema paru dan menyebabkan peningkatan gradien oksigen alveolar arterial. Kerusakan otak juga lebih sering terjadi pada henti jantung akibat asfiksia ya, akibat asfiksia. Penyebab henti jantung lainnya seperti keracunan atau overdosis obat juga harus diterapi dengan pemberian antidotum yang sesuai. Masuk ke bab evaluasi dan tata laksana sindroma pasca henti jantung. Berdasarkan panduan dari American Heart Association pada tahun 2010, evaluasi dan tata laksana mengenai perawatan pasca henti jantung itu memakai pendekatan multisistem yang dibagi menjadi 5 sistem besar, yakni ventilasi, hemodinamik, kardiovaskular, neurologis, dan metabolik. Pada pemeriksaan klinis dan penunjang itu butuh atau perlu diidentifikasi penyakit dasar yang bisa menjadi penyebab henti jantung dengan menggunakan pedoman 5H dan 5T yang adalah singkatan dari hipovolemia, hipoksia, hydrogen ion atau asidosis akibat berbagai etiologi, hiperkalemia atau hipokalemia, hipotermia sedang atau berat, toksin atau keracunan, tamponet jantung, tension pneumotoraks, dan trombosis pembuluh darah jantung atau paru. Masuk ke bab evaluasi sindroma pasca henti jantung. Nah, evaluasi sindroma pasca henti jantung itu meliputi pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan klinis dulu, ventilasi yang baik itu bisa berkontribusi terhadap kontrol homeostasis tubuh. Saluran nafas yang paten itu akan memberi ventilasi yang baik sehingga pada pasien yang tidak sadar atau yang berpotensi mengalami gangguan jalan nafas yaitu muntah atau edema paru sebaiknya diintubasi. Penilaian ventilasi antara lain dengan pemeriksaan saturasi melalui pulse oximetry. Hemodinamik tidak stabil itu sering terjadi pada pasien pasca henti jantung dan status volume sulit untuk diukur. Pemeriksaan klinis rutin yang bisa dilakukan adalah pengukuran suhu tubuh melalui kandung kemih dan esofagus, pemeriksaan tekanan darah dengan target mean arterial pressure atau MAP antara 65 sampai dengan 100 mmHg dan central venous pressure atau CVP antara 8 sampai 12 mmHg dan pemantauan produksi urin dengan target output lebih dari atau sama dengan 0,5 ml per kg/pp per jam. Produksi urin itu bisa relatif lebih banyak pada pasien yang mendapat terapi hipotermia dan menurun pada disfungsi ginjal. Gagal jantung dan aritmia adalah penyebab henti jantung terbanyak. Sehingga pemeriksaan klinis itu dapat difokuskan pada adanya tanda dan gejala seperti irama jantung yang tidak teratur, suara jantung menjauh, murmur, galop, peningkatan tekanan vena jugularis, hepatomegali, asites, edema tungkai, dan akral dingin. Pemeriksaan klinis neurologis itu dilakukan untuk mendeteksi adanya kerusakan otak, koma, dan bisa untuk menentukan prognosis. Manifestasi klinis dari kerusakan otak antara lain koma, kejang, mioklonus, disfungsi neurokognitif, dan bervariasi ya, mulai dari defisit memori hingga persisten vegetative state dan kematian otak yang dinilai dari adanya respon terhadap stimulasi verbal, stimulasi fisik, respon cahaya pada pupil dan kornea, gerakan spontan mata, refleks batuk, refleks muntah, dan adanya nafas spontan. Masuk ke bab pemeriksaan penunjang. Evaluasi untuk ventilasi dapat dilakukan melalui pemeriksaan foto rongsen toraks dan kapnografi.
Foto rongsen-toraks itu bisa untuk mengevaluasi posisi dari pemasangan selang atau tub, membantu diagnosis edema paru dan pneumonia, atau mendeteksi adanya komplikasi iatrogenik resusitasi seperti fraktur iga, pneumotoraks, dan hemotoraks. Kapnografi pada ventilator itu dipakai sebagai panduan titrasi ventilasi. Terapi hipotermi bisa menurunkan proses metabolik tubuh dan menurunkan kebutuhan oksigen, sehingga pada pasien dengan terapi hipotermi, blood gas analysis atau BGA rutin diperiksa sebagai salah satu pedoman untuk menentukan tidal volume. Pemasangan jalur intraarteri dan akses vena sentral itu bisa memberi hasil pengukuran hemodinamik yang lebih baik. Jalur intraarteri itu bisa memberikan pengukuran darah secara kontinu, mempermudah pengambilan darah untuk BGA, dan mengevaluasi respons terhadap respon terapi cairan ya. Respon terapi cairan. Nah, adanya gangguan gelombang yang mengikuti pola respirasi itu memperlihatkan status volume intravaskular yang kurang. Akses vena sentral sebaiknya dilakukan pada awal terapi sebagai akses masuk terapi obat dan cairan, serta untuk mengukur status volume sebelum dan sesudah pemberian terapi cairan melalui pengukuran central venous pressure atau CVP. Ultrasonografi bisa dilakukan untuk mendiagnosis emboli paru, efusi pleura, efusi perikardium, asites, dan aneurisma aorta abdominal. Pemeriksaan darah dilakukan untuk mendeteksi adanya pendarahan atau status volume dengan beberapa target seperti hematrosit itu lebih dari 30% dan hemoglobin lebih dari 8 G/dl. Pemeriksaan kardiovaskular yang sering dilakukan adalah perekaman EKG, ekokardiografi, dan pemeriksaan biomarker jantung. EKG 12 lead untuk mendeteksi adanya infak, iskemi, dan aritmia. Ekokardiografi untuk mendeteksi stoning, miokardium, abnormalitas gerak dinding, kontraktilitas, kelainan struktural, efusi perikardium, dan pengukuran hemodinamik. Pemeriksaan ekokardiografi ini sebaiknya dilakukan dalam waktu 24 jam untuk mendapatkan gambaran fungsi miokardium dan menentukan tata laksana yang lebih tepat. Pemeriksaan biomarker jantung yang paling sering dipakai adalah troponin untuk mendeteksi adanya sindroma koroner akut. Troponin juga bisa meningkat bila ada injuri miokardium akibat trauma atau kompresi dada pada proses resusitasi.